Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga. Hai, aku Dinda, NIM I2401241022. Hai, aku Fahira dengan NIM I240124150. Hai, aku Joventa dengan NIM I24012411052. Hai, aku Fawaz Raihan Aziz, NIM I24012241097. Dan aku yang terakhir, Dava dengan NIM I24012411104. Saat ini, media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua mengunggah foto dan video anak mereka ke internet. Ada yang bertujuan untuk mengabadikan momen, ada yang ingin berbagi kebahagiaan, bahkan ada yang menjadikan anak sebagai konten. Namun, ketika kehidupan anak dipublikasikan kepada jutaan orang, muncul risiko yang sering tidak diinginkan. Dibanding diriku, untuk sementara ini aku mengembara. Jopi, lihat deh. Ini ada video anak kecil lagi viral banget, liatin. Oh, yang lagi hyperaktif itu ya? Iya, bener banget. Penontonnya liatin sampai ratusan ribu. Oh iya, keren sih. Buset. Lucu-lucu, masih polos gitu deh menurut aku. Tapi menurut aku aneh gak sih? Kenapa? Aku penasaran nih sama isi komentar orang-orang. Diliatin aja. Mana? Wah, lucu banget. Gemes, hehe, lucu. Masih positif semua. Ya bagus dong. Bagus gak sih? Iya sih. Tapi tunggu aja. Biasanya kalau udah viral, pasti ada aja yang mulai nyinyir nih. Kamu kali yang nyinyir. Aku mau komen Komen apa? Mau komen. Kontennya biasa aja. Kenapa viral? Aku Kok kirim kamu lihat komennya ini. kayak gitu? Ya kan itu cuma pendapat aku doang. Boleh dong. Ya boleh sih, tapi kan dia masih anak-anak. Santai aja. Ini kan internet. Orang mah bebas mau ngomong apa aja di sini. Jok, ada yang balas komentar aku. Haha, setuju. Cringe banget. Anaknya terlalu dibuat-buat. Lihat kan, banyak yang setuju sama aku. Tapi aku gak yakin ya itu hal yang baik, Dav. Why? Ya karena anak kecil ini kan masih punya perasaan. Lah, terus aku harus peduli gitu. Ya harus dong. Hai. Halo. Tontonan kita sama loh. Oh iya. Kalian lagi bahas video yang lagi viral juga ya? Iya nih, lagi viral dia. Tapi lihat deh, komentarnya makin parah. Emang kenapa? Lah, lihat aja sendiri. Katanya anaknya norak, cari perhatian, malu-maluin. Terus ada yang bilang, gak usah bikin video lagi. Ya ampun. Awalnya sih cuma 1-2 komentar ya. Tapi sekarang tuh udah mulai jadi ratusan gitu loh guys. Aduh guys, ya itulah media sosial. Wajar gak sih? Tapi kan masalahnya orang tuh suka lupa loh. Kayak yang mereka komentarin tuh anak kecil loh. Bukan karakter fiksi, bukan robot.
dia juga manusia loh, manusia beneran. Iya, kadang ya netizen tuh selalu bersembunyi di balik layar. Dia nggak tahu perasaan hati anak kecil itu. Padahal kan kata-kata tuh bisa aja nyakitin mereka ya. Betul, setuju banget. Banyak pelaku cyberbullying tidak pernah melihat dampak dari perbuatannya secara langsung. Mereka hanya melihat layar, mereka tidak melihat tangisan, ketakutan, atau tekanan yang dirasakan korban. Kalian tahu gak sih, aku kan baca ya unggahan keluarganya nih. Katanya anak itu tuh sekarang dia kayak lagi sedih banget gitu loh. Terus anaknya tuh sering sedih. Terus dia kayak takut buat muncul di video lagi. Terus dia juga takut loh buat buka-bukain komentar. Ih, kasihan banget ya. Aduh, masa sih? Cuman karena komentar sampai segitunya? Gak Cuma mungkin deh. komentar. Menurut lu bagi anak kecil tuh bukan cuma sekedar komentar loh, itu tuh bisa jadi beban. Bayangin ya, kalau setiap hari ada ratusan orang yang ngasih negatif komen sama dia. Gimana coba perasaan kamu? Ya, aku harus peduli gitu. Ya, tapi kan buat anak kecil tuh itu suatu hal yang besar. Gimana kalau misalnya tiap hari ada ratusan orang yang ngejek kamu? Itu lebay gak sih? Anak-anak tuh belum punya kesiapan mental seperti kita orang dewasa. Tapi mereka tuh lebih rentan terluka, apalagi oleh kata-kata. Benar, aku setuju sama Dinda. Dava, jujur deh, aku merasa komentar yang kamu tulis awal itu tuh ikut mancing-mancing orang lain. Tapi aku kan gak ada niatan mau kayak gitu. Tapi kan kenyataannya begitu. Terus? Satu komentar negatif kamu tuh bisa muncul puluhan ribu komentar negatif lainnya. Ya, tapi kan aku cuma bercanda, Job. Cyberbullying itu dimulai dari sesuatu yang kita anggap bercanda. Tapi kan korbannya tuh gak pernah nganggap itu lucu loh. Ya, mungkin aku memang salah. Maaf ya. Oke. Parah lu, gimana sih? Halo semuanya. Bapak. Selamat pagi. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Lagi pada ngobrolin apa nih? Kita lagi ngobrolin yang anak kecil itu jadi korban cyberbullying, Pak, karena viral di media sosial. Oh, yang viral itu Iya. yang terekspos sebetulnya tanpa mereka paham kan risikonya. Betul banget, Betul, Pak. apalagi kan Pak di zaman-zaman sekarang tuh banyak banget nih pengguna media sosial yang gak bertanggung jawab. Betul, karena memang cyberbullying itu mempengaruhi seseorang dari kecemasan, mental, terusus ke anak-anak. Betul banget sih Pak. Aduh, aku baru sadar. Aku anggap komentar yang aku kirimkan, yang sampai aku baca ini cuman candaan doang. Ternyata dampaknya bisa besar. Nah, makanya ke depannya sebelum berkomentar itu coba pikirkan terlebih dahulu komentarnya itu benar atau enggak, dan itu dapat menyakiti orang lain atau enggak. Oke deh Pak, nanti aku sebelum komen, aku bakal pikir-pikir dulu. Komen itu kira-kira bisa nyakitin orang apa enggak. Maaf ya, aku mau hapus komentar ini. Media sosial memang memberi kesempatan bagi siapa saja untuk berbagi. Namun, ketika anak-anak menjadi bagian dari dunia digital, perlindungan dan tanggung jawab harus menjadi prioritas. Jangan jadikan anak-anak sebagai sasaran ejekan. Jangan diam ketika melihat cyberbullying. Dan jangan jadikan perundungan sebagai hiburan, karena setiap komentar itu meninggalkan jejak dan setiap kata itu memiliki dampak. Bijak bermedia sosial, lindungi anak di ruang digital. Stop cyberbullying. Di era digital, satu unggahan dapat dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam hitungan menit. Ketika anak-anak menjadi bagian dari konten media sosial, mereka tidak hanya menerima perhatian, tetapi juga beresiko menerima komentar dan penilaian yang belum tentu mampu mereka pahami atau hadapi. Cyberbullying seringkali berawal dari hal yang dianggap sepele, sebuah komentar, candaan, atau ejekan yang ditulis tanpa berpikir panjang. Namun, bagi seorang anak,
kata-kata tersebut dapat meninggalkan luka yang bertahan lama dan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk berpikir sebelum berkomentar, menghargai privasi anak, dan menciptakan ruang digital yang aman bagi semua orang. Ingatlah, di balik setiap layar terdapat manusia yang memiliki perasaan. Mari gunakan media sosial dengan bijak, saling menghormati, dan bersama-sama menghentikan cyberbullying dan melindungi anak-anak di dunia digital.